Nanda Aprilia kembali hadir di Sapa Indonesia Pagi untuk Anda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto sudah berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum ke-80 PBB sekaligus berpidato di sesi debat umum pada Selasa waktu setempat. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara John F. Kennedy, New York pada Sabtu sore waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan berpidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada 23 September mendatang. Presiden Prabowo akan berpidato di urutan ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Dari Bandar Udara John F. Kennedy, Presiden Prabowo Subianto menuju hotel tempatnya bermalam selama di New York, saudara. Kedatangan Presiden disambut diaspora Republik Indonesia yang menunggu di sekitar hotel. Diaspora terdiri dari mahasiswa, perwakilan KJRI, dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dan berpidato di sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa 23 September 2025. Untuk lengkapnya akan kita bahas bersama dengan Darmansyah Jumala, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Pak Jumala, apa kabar? Selamat pagi Mbak Nanda, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Pak Jumala, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di sesi debat umum di urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat. Dilihat lagi dari poin bahwa memang Indonesia baru setelah absen 10 tahun dalam pertemuan pemimpin dunia ini. Bagaimana Pak Jumala memaknai ini? Memang selama 10 tahun terakhir ya, Indonesia dalam level tertinggi dalam arti presiden itu sudah 10 tahun tidak menghadiri ini. Nah, justru karena ketidakhadiran selama 10 tahun itu, beberapa negara kayaknya menunggu-nunggu Indonesia ini kapan mau ngomong di PBB dan apa yang mau diomongin, yang mau dibicarakan, yang diangkat oleh presiden kita. Teman sahabat-sahabat kita di PBB pasti tahu bahwa Indonesia ini dulu adalah pelopor dari negara berkembang, Asia Afrika, non-blok, dan sekarang ada yang namanya Global South. Dan semua orang akan menunggu, akan menanti kira-kira setelah 10 tahun ini apa yang ada di dalam pikiran atau di dalam idealisme Indonesia dalam melihat konstelasi dunia sekarang. Saya kira dunia lagi menunggu. Ini yang akan dinanti-nanti tentunya. Nah, Pak Jumala, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dalam pidato Presiden Prabowo Subianto nanti akan menyoroti salah satunya mengenai kerjasama multilateral. Apakah poin ini sudah dinilai tepat dalam pidato Presiden nanti? Saya kira itu sudah menjadi pembicaraan yang sudah sejak lama ya, tetapi timbul tenggelam. Nah, kali ini dengan situasi konstelasi politik saat ini di mana multilateralisme ini mengalami eroding mengenai merosot wibawanya karena adanya tindakan unilateralisme dari beberapa negara. Saya kira saat yang tepat untuk mengangkat kembali, menghidupkan kembali sistem multilateralisme, dan itu harus dibarengi dengan adanya upaya reformasi PBB. Sebab konstelasi politik dan geopolitik sekarang ini jauh berbeda dengan konstelasi politik ketika PBB itu dibangun pada tahun 1945. Jadi perubahan-perubahan dalam konstelasi politik inilah yang kira-kira perlu diakomodir di dalam pengaturan atau sistem multilateralisme di bawah PBB. Saya kira tepat waktu untuk dibicarakan lagi. Berarti bisa dikatakan ini menjadi angin segar Pak Jumala di tengah merosotnya tadi Anda katakan mengenai semangat multilateralisme global, apalagi saat ini yang tengah digencarkan adalah perdamaian Palestina. Begitu Pak Jumala? Ya, saya kira tepat sekali.
bukan hanya dari sistem strukturalnya ya, yang perlu kita adakan semacam apa ya, semacam pembicaraan atau pembahasan lagi. Yang lebih penting dari itu adalah paradigma. Paradigma bagaimana how to conduct foreign policy. Bagaimana kita melaksanakan hubungan luar negeri itu sendiri. Nah, bagi saya pidato Presiden Prabowo kali ini adalah tarikan benang sejarah, benang merah sejarah sejak Bung Karno tahun 1960 sampai tahun 2025 ini. Itu kira-kira sudah berapa tahun itu? Sudah 70 tahun lebih ya. Nah, disitulah kelihatan bahwa Indonesia itu bisa menggunakan Memory of the World yang dikeluarkan oleh PBB melalui UNESCO terhadap pidato Bung Karno tahun 1960. Saya mengharapkan dan saya berharap sekali bahwa anugerah PBB melalui UNESCO itu yang disebut Memory of the World yang isinya mengakui Pancasila itu sebagai nilai-nilai universal yang dapat dijadikan kompas moral dan etika di dalam hubungan luar negeri. Ini saya kira sangat strategis bagi Indonesia untuk dijadikan semacam tools of diplomacy. Jadi kita menginspirasi dunia dengan nilai-nilai Pancasila yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno tahun 1960. Nah, sekarang tahun 2025 yang ada kesempatannya untuk kita sampaikan melalui pidato Presiden Prabowo atau nanti oleh diplomat-diplomat di PTRI New York untuk disampaikan bahwa yang paling penting setelah reformasi struktural adalah reformasi paradigma. Paradigma how to conduct foreign policy. Yang dulu kita ketahui hubungan politik luar negeri suatu negara itu lebih banyak diwarnai dengan istilahnya realpolitik, power exercise, diplomasi yang hanya diwarnai oleh cash and carry diplomacy, watak kalkulasi untung rugi. Nah, dengan pidato Bung Karno Pancasila tahun 60 dulu, sebenarnya Bung Karno itu menginspirasi dunia bagaimana melaksanakan politik luar negeri, hubungan antar negara berbasis nilai. Istilahnya value-based diplomacy. Nilai apa itu? Nah, dalam pidato Bung Karno itu adalah nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan, nilai-nilai yang menghargai kedaulatan, nilai-nilai yang menghargai kemandirian. Nah, ini yang perlu kita hidupkan lagi jika memang delegasi Indonesia nanti menyampaikan sikapnya di PBB. Bukan berlebihan kalau kita bilang ini. Kenapa? Karena PBB sendiri bulan Mei tahun 2023 lalu di UNESCO sudah mengendorse bahwa pidato Bung Karno tahun 1960 itu dianugerahi yang namanya Memory of the World. Itu artinya nilai-nilai Pancasila yang diucapkan oleh Bung Karno dalam pidato itu being acknowledged, being recognized, diakui oleh dunia bahwa itulah yang namanya norms and ethics platform. Landasan atau basis moral dan etika di dalam kita melaksanakan politik luar negeri. Nah, ini menurut saya strategis sekali bagi Indonesia untuk menginspirasi dunia. Oke, Memory of the World akan terulang kembali dengan salah satu yang digaungkan adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ini menjadi penegasan tidak Pak Jumala bahwa ini menjadi momen yang tepat untuk Indonesia mendukung perdamaian Palestina. Apalagi kita sering sekali menggaungkan mendukung Palestina merdeka. Itu dia. Jadi kalau ditanya apakah relevan tuh pidato Bung Karno Pancasila yang tahun 60 itu, ya relevan banget. Kenapa? Dengan adanya pidato Pancasila Bung Karno dulu, beliau mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, kedaulatan, dan kemandirian. Kalau kita lihat masalah dimensi kemanusiaannya, sangat relevan sekarang. Bagaimana genosida terjadi di jalur Gaza oleh Israel. Itu kalau tidak ada dimensi kemanusiaan di dalam how to conduct foreign policy, we can do nothing.
Tapi karena didorong oleh nilai kemanusiaan seperti yang diucapkan oleh Bung Karno tahun 60, saya berharap mudah-mudahan Presiden Prabowo juga mengangkat paradigma kemanusiaan ini di dalam how to conduct foreign policy. Jadi di sini kelihatan bahwa nilai-nilai pidato tahun 60 benang merahnya itu langsung bersambung dengan tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu baru soal kemanusiaan. Belum lagi yang soal kemandirian dan kedaulatan. Itu dulu waktu Bung Karno pidato, itu kan Masya Allah, dunia lagi di dalam tarikan-tarikan rivalitas ideologis kan ya. Tapi Bung Karno berani mengatakan, kami tidak akan ke kiri, kami tidak akan ke kanan. Kami menawarkan jalan ketiga. Apa itu? Pancasila. Dengan embrionya adalah Konvensi Asia Afrika. Yang kemudian menjadi non-blok. Bahwa ada kedaulatan, kemandirian negara berkembang untuk membangun dengan kekuatan sendiri, tidak dipengaruhi oleh tarikan ideologis. Nah sekarang ada yang namanya Global South. Ada yang namanya BRICS. Kan konstelasi berubah. Tetapi nilainya tetap. Apa itu? Global South tetap mengupholding the principle of kedaulatan dan kemandirian yang dalam bentuknya Global South. Ini sebenarnya adalah tarikan sejarah, tarikan benang merah sejarah sejak tahun 55 di Bandung, 60 di PBB oleh Bung Karno, 61 di Beograd oleh GNB, kemudian Global South sekarang. Nah inilah namanya tarikan benang sejarah yang mengangkat harkat dan martabat negara berkembang berdasarkan kemanusiaan, kedaulatan, dan kemandirian. Ini yang sebenarnya harus diangkat oleh delegasi Indonesia, siapapun nanti di PBB. Pak Jumala, kalau melihat dari harapan apa yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya, kemudian juga apa dampak yang akan dirasakan oleh Indonesia atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum sidang umum ke-80 PBB. Singkat saja Pak. Indonesia akan menjadi semacam kompas, akan menjadi semacam mercusuar atau kompas di dalam hubungan internasional yang menyampaikan paradigma baru dalam diplomasi, yaitu value-based diplomacy. Diplomasi berdasarkan nilai, bukan hanya diplomasi berdasarkan real politik, bukan diplomasi berdasarkan cash and carry, tetapi diplomasi yang berdasarkan nilai, nilai kemanusiaan, kedaulatan, dan kemandirian. Paradigma baru inilah yang menurut saya diakui oleh PBB, UNESCO, terhadap pidato Bung Karno tahun 60 melalui Memory of the World itu. Ini menjadi langkah yang baik, momentum yang baik untuk Indonesia. Terima kasih atas pemaparan Anda sudah bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi. Pak Jarmansyah Jumala, Dewan Pakar BPIP sekaligus dosen hubungan internasional FISIP Unpad. Assalamualaikum Bapak, sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih.